Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, sebelum kami menjelaskan materi lebih lanjut, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Ana Syahidatul F, yang kedua ada Anissa Fitri, dan yang ketiga ada Dina Puspitarini, yang keempat ada Dwiliani Fauzia saya sendiri, dan yang kelima ada Wahyu Hidayatullah. Nanti masing-masing dari anggota kelompok akan menjelaskan submaterinya pada bagiannya. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan dua submateri. Yang pertama yaitu ada latar belakang dan yang kedua ada tujuan pembentukan OJK. Yang pertama ada latar belakang OJK sendiri. Nah, di sini juga dipaparkan pengertiannya yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dapat disimpulkan, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Kami di sini juga paparkan tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepom LK ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Submateri kedua yang saya akan jelaskan yaitu tujuan pembentukan OJK. Di sini dipaparkan bahwa tujuan pembentukan OJK terdapat di pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan yang pertama agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dan yang kedua di sini, lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Dan yang ketiga yaitu ada menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran atau fairness. Visi dan misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Nah, visinya sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Nah, yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu ada fungsi OJK. Fungsi OJK sendiri juga ada 3. Nah, yang pertama itu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan pada seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Hal tersebut termasuk dalam sektor modal, pasar uang, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Yang kedua sendiri, mengambil keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan. Pengambilan keputusan ini berdasarkan dari berbagai sektor seperti sektor perbankan, pasar modal, fintech, dan industri non-bank lain yang terlibat di dalamnya. Nah, yang ketiga, melindungi konsumen OJK, yaitu dengan mewujudkan keuangan inklusif untuk masyarakat Indonesia dengan perlindungan konsumen yang sudah terpercaya.
OJK mengatur regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data masyarakat untuk pihak terkait. Selanjutnya kita akan bahas tentang tugas daripada Otoritas Jasa Keuangan. Sebenarnya tugas daripada OJK ini dibagi menjadi 3 kelompok, teman-teman. Di kelompok ini yang pertama adalah yakni di bidang jasa keuangan pada sektor perbankan. Yang kedua adalah pada sektor pasar modal. Dan yang ketiga adalah aktivitas jasa keuangan pada sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Namun yang akan saya bahas adalah poin pertama dan poin yang kedua. Nah, poin yang pertama adalah aktivitas jasa keuangan pada sektor perbankan. Karena kita ngambil prodi perbankan syariah, mungkin tidak asing lagi dengan adanya OJK. Nah, pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013. Nah, sebelumnya memang OJK belum mengawasi atau mengatur di bidang perbankan, teman-teman. Nah, tugasnya apa aja sih? Yang pertama adalah melakukan sebuah penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank. Di era yang seperti ini, dengan teknologi yang lebih maju, dengan financial teknologi yang lebih daripada yang lalu, maka OJK sendiri tidak akan tinggal diam. OJK akan melakukan sebuah metode penelitian baru yang nantinya digunakan untuk sistem pengawasan bagi OJK tersebut untuk bank-bank, baik itu bank umum, konvensional maupun bank umum syariah. Tugas yang kedua yakni poin B, melakukan suatu pengaturan bank dan industri perbankan. Jadi semua pengaturan yang ada di bank itu semua diatur oleh OJK. Kemudian menyusun suatu sistem dan ketentuan pengawasan bank. Jadi memang OJK ini mengawasi seluruh dari bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Meskipun di bank umum syariah nantinya juga ada Dewan Pengawas Syariah sendiri. Kemudian poin D, melakukan sebuah pembinaan, pengawasan, dan juga pemeriksaan bank. Jadi memang OJK melakukan pemeriksaan bank tersebut secara berkala. Ada yang sifatnya rutin ataupun ada yang sifatnya khusus, yakni untuk bank-bank yang memang dinyatakan tidak sehat seperti itu. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah melakukan penegakan hukum atas suatu peraturan. Di bidang perbankan. Tadi di poin-poin sebelumnya bahwa OJK lah yang membuat pengaturan dan juga sistem pengawasannya. Namun pengaturan tersebut juga dilakukan untuk apa? Yakni untuk ditaati oleh seluruh bank-bank, baik itu umum atau syariah ya. Nah, ketika sebuah bank, baik umum maupun syariah itu melakukan pelanggaran, nah OJK inilah yang akan melakukan penegakan hukum atas suatu peraturan yang dilanggar tersebut. Kemudian poin F, melakukan pemeriksaan secara khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga akan mengandung unsur pidana di bidang perbankan. Memang bidang perbankan ini sangat krusial banget. Soalnya apa? Karena ini berhubungan langsung dengan yang namanya uang. Uang itu sangat krusial banget. Karena setiap hari, setiap waktu kita pasti melakukan sebuah transaksi, dan transaksi tersebut bisa pasti dilakukan dengan uang, baik itu uang yang cash maupun yang dalam bentuk elektronik. Nah, selanjutnya adalah poin D, yaitu melaksanakan suatu remedial dan resolusi bank yang sudah memiliki kondisi yang tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal. Nah, remedial ini tuh dilakukan ketika OJK sudah melakukan pencabutan perizinan atas suatu bank. Nah, ini seperti ada salah satu contoh, ya ini adalah raib niaga dan nasabah Maybank sebesar 22 miliar. Itu dikarenakan keteledoran daripada nasabah tersebut karena meletakkan ATM-nya sembarangan. Nah, kemudian ini bukan menjadi tugas daripada OJK. Kenapa? Karena itu masih dari lingkungan intern dari Bank Maybank tersebut. Ketika OJK sudah memutuskan untuk mencabut izin, nah itu baru OJK dan juga lembaga penjamin simpanan akan turun tangan. Nah, kita tadi udah membahas tentang yang ada di lingkungan perbankan. Nah, kita akan bahas kelompok yang kedua, yaitu adalah aktivitas jasa keuangan pada sektor pasar modal. Nah, seperti yang kita ketahui, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Contohnya ada
Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, seperti itu. Nah, seperti apa sih tugasnya? Yuk kita simak. Yang pertama, menyusun sebuah peraturan pelaksanaan bidang pasar modal. Seperti halnya yang tadi, bahwasanya OJK juga membuat peraturan sedemikian rupa untuk bidang pasar modal ini. Kemudian poin B, menetapkan sebuah ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Jadi semua standarisasi akuntansi, semua itu sudah diatur oleh OJK dan dituangkan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Poin C, merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan juga prosedur di bidang pasar modal. Kemudian D, melaksanakan suatu protokol manajemen krisis dan sebuah analisis pengembangan dan pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah. Dan seperti yang ketahui bahwa manajemen krisis itu apa sih? Yakni proses yang membahas suatu peristiwa yang mengancam dan merugikan organisasi dan juga masyarakat umum. Sehingga manajemen krisis ini sangat diterapkan sesuai dengan protokol oleh OJK yang nantinya agar tidak terjadi kerugian yang mengakibatkan masyarakat luas. Selanjutnya, tugas OJK yang kedua adalah menyelesaikan keberatan yang dapat diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, bursa efek dan lembaga. Kemudian clearing dan penjaminan dan juga lembaga penyimpanan serta penyelesaian. Poin G, merumuskan berbagai prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, dan lembaga efek dan juga tata kelola emiten dan perusahaan publik. Jadi semua diatur secara detail dan rinci oleh OJK. Nah, ketika OJK sudah membuat peraturan, ketentuan, norma, standarisasi, dan lain sebagainya, maka tugas dari lembaga pasar modal sendiri itu adalah untuk menaatinya. Namun jika tidak, maka ini ada di poin H, melakukan sebuah pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang dapat memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal. Ketika pasar modal tersebut, suatu lembaga pasar modal tersebut tidak mampu untuk melakukan norma standarisasi dan ketentuan-ketentuan yang ada di OJK, maka akan dilakukan pembinaan, serta pengawasan ini juga berlaku bagi seluruh lembaga pasar modal di Indonesia. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas OJK dalam aktivitas jasa keuangan pada sektor perasuransian, dana pensiun, jasa pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Di antara tugas-tugas tersebut adalah yang pertama, menyusun suatu peraturan di bidang IKNB. Apa sih itu IKNB? IKNB adalah industri keuangan non-bank. Tugas yang kedua adalah melaksanakan sebuah protokol manajemen krisis IKNB. Tugas yang ketiga, melakukan suatu penegakan peraturan di bidang IKNB. Tugas yang keempat, melakukan sebuah pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh suatu izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan dari pihak lain yang bergerak di IKNB. Tugas yang kelima adalah menyiapkan suatu rumusan kebijakan di bidang IKNB. Kemudian tugas yang keenam adalah melaksanakan sebuah kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tugas yang ketujuh adalah melakukan suatu perumusan standar, norma, pedoman kriteria, dan prosedur di bidang IKNB. Kemudian tugas yang kedelapan adalah memberikan suatu bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB. Dan tugas yang terakhir adalah melaksanakan berbagai tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Selanjutnya adalah mengenai wewenang dari OJK. OJK memiliki 10 wewenang, diantaranya adalah menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor industri keuangan. Kedua, membuat dan menetapkan peraturan serta ketentuan tentang pengawasan di industri keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan. Yang keempat, mengatur tata cara penetapan pengelolaan hukum di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur struktur dan infrastruktur organisasi serta pengelolaan aset dan kewajiban.
Yang keenam, penyusunan dan pengaturan tata cara pengenaan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, menyusun dan menetapkan kebijakan prosedur pengawasan industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen serta tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah OJK memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Oke, selanjutnya yaitu strategi OJK dalam merealisasikan visi dan misinya. Oke, yang pertama yaitu mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Yang ketiga, memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Yang keempat, mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, mendukung budaya, tata kelola, dan manajemen risiko di lembaga keuangan itu sendiri. Selanjutnya yaitu membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi, sosialisasi yang masif dan komprehensif. Yang ketujuh yaitu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedelapan yaitu meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance. Nah, semua strategi yang digunakan OJK ini tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk merealisasikan visi misi atau tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga keuangan OJK ini itu sendiri, agar supaya tujuan dari organisasi tersebut yang terangkum dalam visi misi dapat dicapai dengan semaksimal mungkin. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun penggunaan kata yang kurang tepat atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.